Ibadah itu ada, kalau dalam kitab Al-Madzhabul Arba itu ada jenis ibadah itu kan, dari segi teknisnya ya, pelaksanaannya itu kan ada tiga. Ada ibadah badaniyah, ibadah yang memang murni khusus ya kan, seorang hamba waktunya menghadap kepada Allah, bersimpuh kepada Allah ya kan, seperti sholat, puasa dan lain sebagainya. Jadi jenis ibadah badaniyah ini adalah ibadah di mana seorang hamba yang memang fokus ya kan, menghadirkan dirinya kepada Allah, fokus untuk mengijabah panggilan Allah, memenuhi seruan Allah, dan fokus memang dari kesadaran bahwa dia diciptakan oleh Allah untuk menyembah dan beribadah itu sendiri. Nah, jenis ibadah badaniyah ini disepakati oleh ulama tidak boleh diwakilkan kepada siapapun. Nah, masa iya wong kita dipanggil oleh guru ataupun orang-orang yang kita hormati, rasanya tidak pantas jika kemudian diwakilkan kepada orang lain. Oh, saya dipanggil oleh guru saya, kan tolong wakilkan, kan enggak. Apalagi kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jenis ibadah badaniyah itu seperti itu. Waktunya kita ya kan memenuhi panggilan Allah, seruan Allah, waktunya menghadap secara individu kepada Allah. Nah, ulama sepakat jenis ibadah badaniyah ini enggak boleh diwakilkan kepada siapapun. Yang kedua, ada jenis ibadah maliyah, mahdok, jenis ibadah hartawi ya kan, ibadah sosial lah ya, ya zakat, kemudian udhiyah, kurban, akikoh ya kan, sedekah, infak dan lain sebagainya. Itu adalah jenis-jenis ibadah sosial, jenis ibadah maliyah. Yang ulama sepakat ya kan, untuk pelaksanaannya boleh diwakilkan kepada orang lain. Saya ini mau akikoh misalnya, nggak bisa menyembelih sendiri ya kan, boleh disembelihkan kepada orang ya kan. Mau korban nggak bisa memotong sendiri ya kan, jadi potongkan kepada orang ya kan. Itu seperti itu. Termasuk zakat ini tidak punya waktu, tidak punya kesempatan misalnya, ataupun mungkin di tempatnya semuanya orang kaya ya kan, boleh diwakilkan kepada, baik kepada amil zakat, ke panitia, ataupun kepada siapalah yang dipercaya. Yang penting zakat tersebut sampai kepada mereka yang berhak menerima zakat tersebut. Nah, termasuk nanti zakat secara online ya sah-sah saja ya kan. Nah, yang dimaksud itu via online itu langsung kepada mereka yang berhak menerima, atau kepada amil zakat atau panitia, ketiga-tiganya ya. Kalau ketiga-tiganya ya itu ya kan, kalau langsung misalnya ditransfer kepada yang bersangkutan, ya mana ada fakir miskin punya bank gitu kan. Paling tidak ya kan, kalau zakat via online ini berarti kan melalui perantara kan, panitia ataupun lembaga. Ya kembali kepada tadi, nggak ada bedanya kita menitipkan uang ataupun beras kepada panitia atau ambil zakat secara langsung atau via online, itu nggak masalah. Karena zakat itu yang penting satu ya kan, ukurannya ya kan sudah sesuai. Yang kedua, waktunya ya kan memang sudah sesuai. Yang ketiga, pada saat mau mengeluarkan itu diniati, dan niat itu tempatnya di hati. Perkara kemudian pada saat memberikan itu nanti secara langsung ataupun via online transfer, itu terserah. Yang jelas pada saat mengeluarkan itu disertai dengan niat mengeluarkan zakat itu sendiri.